Halo, assalamualaikum. Dua unit bor beton ini, jenisnya bor beton ya. Ini dua-duanya sama, masalahnya mati. Dan setelah dibongkar berbeda masalahnya ya. Jadi yang satu ini gosong di karbon brush plus housingnya. Nah ini sudah saya lepas housing, bukan housing ya, holder ya, karbon brush holdernya. Ini yang sebelah kiri, berarti kalau ini masih normal nih. Ini yang sebelah kirinya gosong, jadi dia karbonnya nggak main ya, macet. Jadi kalau ini kalau dikontakin, kalau di on, ini macet, nggak main dia karbonnya. Harusnya kan main. Ini ada pernya di dalam. Ini pernya gosong, jadi sampai nempel ke sini, ke casingnya. Nah, jadi dia kondisinya kayak gini tuh. Ini sampai gosong, mungkin karena overheat ya, terlalu panas, dipaksain mungkin pakainya. Ini sudah saya lepas soketnya. Nah ini holdernya, holder karbon brushnya di sini naruhnya, yang sebelah sini nih. Ini gosong, dan ini spare partnya lumayan. Ini untuk jenis bornya, mereknya Metabo. Nah ini casing atasnya kita balik, ini udah nggak ada skrupnya. Nah ini jenisnya Metabo, mereknya Metabo SB561 ya. Nah ini spare partnya lumayan karena dia harus belinya satu set. Ini sudah saya siapkan spare partnya seperti ini. Ini made in Jerman, jadi memang dia holdernya tuh tahan panas harusnya. Tapi ya tahan panas juga mungkin dia ada ambang batasnya, jadi kalau terlalu dipaksakan ya hasilnya begini. Mungkin karena usianya juga sih, udah terlalu lama mungkin. Jadi yang satunya masih oke, nanti bisa buat cadangan. Karena ini harus satu set belinya, karbon sama holdernya. Ini nanti saya kasih link di deskripsi untuk toko yang jual sama harganya. Di situ nanti bisa dicek ya. Untuk yang kedua ini warna hijau. Nah ini mereknya Ryu. Nah ini Impact Drill RID 131RE. Nah ini dia. Ini masalahnya ada di switch ya. Jadi karbon brushnya dia masih oke kalau yang Ryu. Nah ini sudah saya lepas karbon brushnya satu. Dua-duanya juga udah oke sih, sudah saya cek. Jadi masih oke karbon brushnya, cuman karena di switchnya dia nggak ada respon. Ini saya cek juga kabelnya, sudah saya lepas. Ini masih oke kabelnya. Jadi strumnya masih masuk, cuma nggak bisa keluar dari sini, nggak bisa keluar dari switch ya. Jadi rencananya saya akan coba ganti switchnya. Saya juga sudah siapkan spare partnya seperti ini. Ini switch original Ryu. Nanti juga saya kasih linknya di deskripsi biar bisa langsung dicek, nanti dikepoin di situ ya. Oke, untuk trik tesnya sendiri, saya sih biasanya seperti ini triknya. Jadi kita sambungin dulu kabelnya. Ini kabelnya lumayan panjang ya. Ini karena dia ada di switchnya itu ada kuncian, jadi lebih gampang. Nah sini nih, ini dua-duanya juga ada kunciannya, switchnya. Jadi ini kita colokin ke listrik kabelnya. Nah ini udah ada aliran listriknya. Kita switch on, terus di lock ya, switch on, terus di lock kayak gini. Berarti ini posisinya sudah on. Nah ini tinggal kita tes aja pakai multitester. Di set ke AC 600 volt. Ini kita tes di sini di karbon brushnya. Nah, kalau ini kan yang satunya udah dilepas, jadi tinggal dites aja di sini. Kita sambungin ke sini. Nah ini tegangannya ada masuk. Sudah difilter sama ini ya, sama kapasitor, karena dia ada kapasitornya. Ini tegangannya ada masuk. Berarti switchnya dia masih oke kondisinya. Ini tinggal kita lepas aja. Nah ini switchnya masih oke untuk yang Metabo.
Kalau yang Ryu saya tes. Ini kabelnya kita coba colokin. Nah, yang ini yang Ryu yang warna hijau. Oke, ini posisinya aman ya. Oh, ini belum dipasang lagi. Sudah saya lepas. Kita coba aja dulu. Kita cek di kabelnya. Ini tegangannya ada masuk. Tuh, ada. Strumnya masuk di kabelnya, jadi kabelnya masih oke. Cabut dulu. Ini kabelnya kita pasang dulu ke sini, ke switch. Ini udah kenceng. Ini juga udah kenceng. Kita tes lagi. Ini masih off ya, posisi masih off. Nah, ini di sini ada strumnya. Hati-hati megangnya. Nah, ini sudah masuk strumnya. Ini tinggal kita switch on sambil di lock ya, switch on sambil di lock. Agak ngeri megangnya soalnya ada strumnya, kita cabut dulu aja. Nah, ini sudah di lock posisinya. Dan ini karbonnya sudah saya lepas, jadi aman ya, dia nggak muter, nggak langsung muter. Kalaupun switchnya masih oke, nggak langsung muter karena karbonnya dicopot. Ini kita colokin lagi, kita tes lagi di karbon. Ini switchnya sudah on posisinya. Ini karbon brushnya. Nah, ini sama sekali nggak ada strum ya, jadi nggak masuk strumnya. Berarti ini bisa jadi ada kendala di switch, karena switchnya posisi on, harusnya ini strumnya udah masuk. Oke, kita cabut dulu. Sudah dilepas kabelnya, jadi aman untuk proses ganti switchnya. Kita langsung proses aja dua-duanya. Ini kita ganti karbon brushnya. Kita buka aja. Nah, ini karbon brush sama holdernya, made in Jerman ya, made in Jerman, ori. Ini kita pasang aja dua-duanya yang baru, jadi nanti yang bekasnya bisa disimpan untuk cadangan ya, lumayan. Kita taruh sini dulu. Ini kita lepas. Nah, ini holdernya yang satunya masih oke tuh. Kita lepas aja soketnya. Oke, ini bisa ditaruh untuk cadangan. Nanti kita kasih lagi ke usernya. Nah, kalau ini ditaruh untuk bukti ya. Ini sudah diganti karbon brush sama holdernya yang original. Ini yang barunya kita pasang. Pasang dulu ke soketnya. Oke. Ini holdernya. Posisinya seperti ini. Ya, tinggal masukin aja ke casing ke sini. Untuk holdernya sendiri saya nggak berani sembarangan ya, karena ini harus tahan panas.
Jadi diusahakan pakainya yang original. Oke, kita pasang yang satunya. Ini switchnya apa namanya, si ininya kita pasang dulu ke sini, soketnya. Sip. Pasang di holdernya, berarti posisinya harus ngadep ke sini ya. Nah, ini karena ada bekas gosong-gosong, bisa kita ratakan sedikit, takutnya nggak muat ya si holdernya. Udah pasti seret sini, soalnya ada bekas gosong. Bisa kita ratakan aja pakai cutter. Keras. Biar dia presisi ya, holdernya naruhnya biar presisi. Oke, ini kita masukin. Nah, ini agak miring nih, agak miring, kita coba rapikan dulu. Ditekan sedikit bawahnya biar dia posisinya lurus. Nah, tekan, sip. Ini agak nongol ya, kalau yang ini rata nih, ini agak nongol sedikit. Coba kita cek, takutnya ketarik-tarik. Ini posisinya sih udah benar ya. Oh, memang dia ya agak nongol, sedikit agak nongol, tapi posisi udah benar. Oke, kita masukin lagi. Sip. Diratain aja. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang tinggal dirapiin lagi posisinya. Posisi kabel-kabelnya dirapiin, jangan sampai ada yang kejepit. Ini kayak gini kejepit nggak ya? Coba kita cek di casing. Ini harus masuk ke ke sini nih. Ini ke sini lewatnya. Nah, sip. Soalnya ini kan ada letter L di sini nih, letter L. Ini harus dipasin posisinya. Oke, ini nggak bisa tes kalau posisinya masih terbuka kayak gini, takutnya loncat ya gearnya. Jadi harus ditutup dulu baru bisa tes. Jadi posisinya nanti kita tutup dulu casingnya. Switchnya posisinya dipasin lagi. Nah, ini kapasitornya.
Ini ada ganjel foamnya, kita pasang aja. Mana ya foamnya ya? Kemarin saya taruh di ini di sini nih. Ini mungkin untuk menyaring debu biar nggak terlalu banyak masuk ke sini. Oke, sudah pas posisi kabelnya. Ini kita pasang lagi tutupnya. Nanti kita pegangin dulu aja, dites dulu sebelum kita pasang baut-bautnya. Ini dipasin dulu casingnya. Switchnya belum dipasang. Ini ada switch. Nah, ini harus dipasang dulu. Tinggalan ya. Switchnya kita pasang lagi. Ini harus dipasin posisinya. Kita tekan sedikit biar dia masuk. Agak susah ya. Ini untuk geser kiri kanan. Ini harusnya si pentolan ininya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini nih posisinya nih. Nah, ini harusnya sih ada di tengah-tengah ya. Oh, ini kita geser dulu ke sini. Nah, sip. Nih, ini di tengah-tengah harusnya. Kita geser. Sudah masuk. Nah, sip. Oke, tinggal kita pasang lagi casingnya. Diperhatikan lagi kabelnya, jangan sampai ada yang kejepit. Nah, sudah pas. Tinggal kita tes ya. Bismillah, semoga bisa langsung dioperasikan lagi bornya. Ini kita pegang kuat-kuat aja. Ini kita colokin kabelnya. Kabelnya panjang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Ini sambil dipegang. Nah, mantap. Sip. Works. Tinggal kita pasang kabel-kabelnya. Kabel-kabel. Baut-baut maksudnya. Kenapa jadi kabel-kabel? Untuk yang metabo, bautnya sudah sempat ada yang bongkar mungkin. Jadi tinggal sisa 4 biji doang. Tuh. Ini padahal bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-nya nggak ada. Nanti kita confirm aja ke user. Karena mungkin sebelum masuk ke saya, sempat masuk ke tukang servis atau dibongkar sendiri, bautnya masangnya nggak lengkap. Jadi hanya tersisa 4. Kita pasang untuk posisi-posisi penting aja ya. Posisi-posisi pentingnya di sini. Ini perlu pakai extension nggak ya? Coba lepas extensionnya. Kalau masuk nggak perlu pakai extension. Nah, bisa ya. Ya, sip. Oke, sudah dipasang. Kita coba maksimalin pasangnya zigzag karena skrupnya pada nggak tahu hilang atau mungkin lupa naruh, atau ya mudah-mudahan sih masih ada. Ini kita coba tes lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Widih. Kita coba switch ke sini. Oke. Kita coba lock ya. Nah, ini di lock. Widih, mantap. Sudah selesai satu buah bor beton merek Metabo. Ini kasusnya karbon brush sama holdernya sudah selesai diganti. Tinggal kita menuju ke Rio ya. Rio. Ini kita taruh dulu yang Metabo. Nah, langsung kita menuju ke satunya, Rio. Ini masalahnya di switch, kita langsung pasang aja switchnya. Switch baru. Ini kita perhatikan lagi aja urutan-urutan kabelnya ya. Karena saya juga nggak hafal banget skemanya, jadi harus diperhatikan aja urutan pemasangannya. Biar nggak ketuker-tuker. Nah, ini untuk ke dinamo ya. Ini lepasnya kita cungkil pakai pinset, ujung pinset kunciannya. Keras, yang ini keras nih. Kalau dipaksa takutnya ini harus pakai apa ya? Coba pakai jarum pentul untuk membuka kunciannya karena dia ada kuncian di dalam. Nah, enak pakai jarum pentul ternyata ya. Ini kita pasang di switch yang baru. Nah, di sini berarti ya. Oke, ini kita pasang di sini, satunya di sini. Ini biar ngunci yang sebelah sini berarti ngadepnya. Kita dorong aja sampai dia benar-benar masuk kunci. Oke, ini juga, ini kunciannya sebelah sini, sebelah sini. Coba pakai tang. Ini harus rada ekstra tenaganya ya. Sip, udah ngunci. Tinggal yang atasnya. Atasnya kita perhatikan lagi urutannya. Ini sebelah kanan berarti kita lepas satu-satu aja ya. Nah, ini nih. Coba pakai teknik jarum pentul kayak tadi untuk membuka kuncian. Nah, mantap. Biru, abu. Abunya kita lepas juga, ini kuncinya sebelah sini. Nah, sip. Ini kita pasang sebelah sini. Ini abu-abu. Harus pakai tang jepit ya. Oke, ini yang biru. Ngadepnya ke sini. Karena ini yang bagian yang ini yang harus masuk ke kuncian. Jadi biar dia kuat ya. Jangan yang sebelah sini. Kalau sebelah sini kan bagian lipatannya. Jadi yang sebelah sini yang masuk ke kuncian.
Nah, sip. Tinggal yang sebelah kirinya. Ini putihnya ujung kiri, abu-abu ujung kanan. Ini ke karbon brush. Tusuk kunciannya pakai jarum pentul, kita tarik. Nah, sama-sama. Nah, kita pasang di sini. Kalau ini kunciannya sebelah sini. Nah, oke. Ini yang abu-abu. Tusuk kunciannya sebelah sini. Bukan. Oh, sebelah sini. Bukan. Oh iya, di sini. Ya, kalau nggak di kiri ya berarti di kanan kunciannya ya. Nah, sip. Sudah terlepas ini switch yang diduga bermasalah ya, karena dia aliran listriknya nggak mau masuk ke karbon brush. Oke, sudah terpasang semua. Ini tinggal kita terakhir pasang kabel listriknya. Ini bawaan switchnya nggak ada satu, kita tinggal ambil aja dari sini. Ini satunya kita kencengin, satunya kita lepas. Tuh, dari bawaan spare partnya nggak ada, udah saya komplain sih ke seller, tapi ya nggak masalah soalnya ada cabutan. Nggak terlalu masalah ya. Ini kita masukin sedikit. Ini kita kendorin dulu. Kita masukin kabel-kabel listriknya. Kalau ini karena dia sekrup, jadi bagian lipatannya bisa dihadapkan ke sekrup. Langsung kita kencengin aja ya, biar dia kuat, nggak mudah lepas. Ini juga oke, sip. Sudah kencang semua, kabelnya sudah terpasang semua, tinggal kita tes. Ini kita switch on terus dikunci ya, switch on, kunci. Berarti ini posisinya harusnya sudah on. Kita cek di karbon brush tegangannya masuk atau enggak ya. Kita colokin dulu ke listrik kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal kita tes pakai multitester, tegangan listriknya sudah masuk atau belum. Nah, sekarang udah masuk tegangan listriknya, berarti benar masalahnya ada di switch ya. Nah, kita lepas dulu kabelnya. Tinggal kita pasang karbon brush sama switchnya. Untuk selanjutnya nanti kita tes. Untuk kasus seperti ini, karena dia dinamonya kelihatannya masih bagus, nggak ada gosong ya. Jadi saya memang dari awal juga curiganya switchnya yang bermasalah. Karbon brush juga masih oke. Ini kita pasang lagi ke sini holdernya. Ini kenapa nggak masuk? Beda. Ini ternyata lebih panjang switchnya. Nah, pantesan aja nggak masuk ya. Bisa diakalin nggak ya? Ini nggak masuk nih, mentok nih. Ini apakah bisa ditukar?
tapi sepertinya nggak bisa ditukar. Jadi ini posisinya mentok, nggak masuk. Kalau yang ini kan harusnya masuk karena dia nah ini lebih kelihatan ya, lebih panjang. Part yang barunya dia kelihatan lebih panjang. Beda tipe mungkin ya. Bisa nggak kalau diakalin ya? Kalau ininya sih sama nih, posisi ininya sama, cuma dia tuasnya aja, tuasnya lebih panjang. Ini kalau kita potong biar dia masuk, bisa nggak ya? Nah ini posisinya seperti ini, harusnya udah masuk nih, cuman karena dia lebih panjang tuasnya jadi mentok. Ini harus di cutter sedikit nih biar dia masuk nih. Sayang soalnya switchnya stok di supplier juga kemarin saya tanya tinggal 1. Kita coba akalin aja, kita coba cutter sedikit. Ini kita geser sini aja dulu. Sip. Diam ya. Diam. Sip. Oke. Ini mah bearingnya juga oglek ini. Ini harus diganjel kayaknya. Kita coba tes dulu aja. Ini geser kiri kanannya, oke. Kita coba tes dulu. Ini ditekannya oke nggak? Oke, kita coba tes dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin dulu ke listrik kabelnya. Kita nyalain sambil dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak berat gitu ya. Tuh. Bisa tapi kayak berat. Apa ya? Tuh. Udah nyala bornya, tapi kayak berat gitu muternya.
Apa bearingnya macet ya? Oh. Udah nyala, sebenarnya sih udah nyala bornya, cuman putranya nggak bisa kenceng. Kita cabut dulu aja, kita cek bagian bearingnya atau bagian geriginya, kali sudah ada yang aus. Kalau misalnya ada yang aus, berarti kita harus confirm dulu aja, ya, confirm dulu ke user ya, untuk perbaiki gear atau bearing. Ini masalahnya di mana? Kita coba cek dulu. Kenapa putarannya bisa sampai lambat banget ya? Colokin ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, speednya kita coba atur. Kayak gini loh. Kayak slip gitu. Nah, jadi kayak nggak kena gitu ya. Tuh, kadang kencang, kadang enggak. Ini buat ngencengin nggak sih? Ini harus didalemin dulu masalahnya ada di mana. Nanti setelah ketemu masalahnya saya share lagi deh videonya. Yang pasti switch masalahnya udah selesai. Jadi ini switchnya memang rusak ya. Sudah saya ganti dengan yang baru switchnya. Kalaupun harus modifikasi karena tuasnya lebih besar dari yang bawaannya. Yang pasti ini switch udah oke. Tinggal masalahnya ini speednya aja kenapa bisa lemah banget. Yang pasti kayak ada sesuatu yang longgar gitu ya. Jadi nggak pas tuh, jadi kayak nggak nyantol gitu. Nah, nanti saya teliti lagi karena ini hari Jumat, bentar lagi udah siap-siap harus Jumatan, udah 11:30. Nanti kita lanjutin lagi videonya. Yang penting udah selesai dulu untuk masalah switch ya. Jadi bornya udah nyala, cuman putarannya aja lemah. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.